Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan singkat ini alhamdulillah kami ingin menyampaikan beberapa kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian Islam. Pada kali ini insyaallah saya akan menyampaikan kajian tentang sirah dan kisah-kisah para nabi yang tentunya didasari dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat, dan sumber utama yang saya gunakan di sini adalah kisah para nabi karangan Ibnu Katsir. Kenapa saya mengambil karangan Ibnu Katsir? Karena beliau adalah di antara ulama yang sangat menekankan kepada sanad-sanad ataupun sangat menekankan kepada riwayat-riwayat dalam kisah-kisah yang beliau sampaikan. Jadi insyaallah kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang tidak terkandung Israiliyat ya, ataupun kisah-kisah palsu, tapi kisah-kisah yang berdasarkan Quran dan hadis. Baik, permasalahan pertama ataupun kisah pertama yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini, yang insyaallah akan kita teruskan terus-menerus, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama dan juga beliau adalah manusia pertama di muka bumi ini. Jadi tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Dari sini sebelum kita masuk ke pembahasan menjelaskan bahwasanya tidak ada manusia yang namanya manusia purba, itu tidak ada. Karena Nabi Adam alaihissalam itu adalah seorang nabi yang langsung Allah ciptakan. Jadi tidak ada manusia satupun di bumi ini yang langsung Allah ciptakan kecuali Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita lihat yang lain itu tentunya melahirkan, tentunya ada ayah, ada ibu, ya, melahirkan kemudian ada anak. Nabi Isa alaihissalam itu cuma ada ibu tapi tidak ada ayah. Sedangkan Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Beliau langsung Allah sendiri yang menciptakan. Karena itu sangat perlu kita menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, dan apa saja faedah-faedah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum diciptakannya Nabi Adam atau menjelang diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, para malaikat seolah memprotes Allah ya. Sebenarnya tapi ini bukan protes sebenarnya, tapi mereka heran. Mereka mengatakan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi para malaikat bertanya, saya akan menjadikan, Allah katakan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, di muka bumi yang dijadikan khalifah ini bukan iblis juga bukan malaikat, tapi yang dijadikan khalifah di muka bumi ini adalah orang baru, pendatang baru, yaitu Adam alaihissalam. Yang notabene sebenarnya sudah ada makhluk sebelum Nabi Adam, yaitu iblis misalnya, ataupun jin ya. Jadi sebagai riwayat mengatakan jin ini sudah ada 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Adam, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada jin yang paling hebat ataupun iblis yang paling hebat, yaitu namanya Azazil ya. Itu sebagian ulama mengatakan bahkan dia tuh lebih soleh daripada malaikat. Nah, jadi ketika dikatakan bahwasanya Adam pendatang baru ya tiba-tiba jadi khalifah, tentu kalau secara logika kita pasti akan ada orang iri ya. Nah, dalam hal ini yang iri adalah iblis. Tapi ada pertanyaan, kenapa para malaikat seolah bertanya, seolah bingung, padahal Nabi Adam belum lahir. Ini ada beberapa pendapat ulama. Di antara pendapat ulama mengatakan kenapa para malaikat mengetahui kalau Adam ataupun keturunannya akan menumpahkan darah, itu
Sebagai ulama berpendapat memang karena Allah memberitahukan malaikat, ya, beritahukan malaikat bahwasanya akan lahir seorang khalifah, akan lahir khalifah di muka bumi ini yang akan nantinya diberikan nafsu dan berbuat maksiat, sedangkan malaikat tidak ada maksiat. Ini sebagian ulama berpendapat bahwa memang sudah dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan memang ada jin, yaitu Banul Jin namanya, itu di dunia yang telah buat kerusakan, ya, para yang perang dan sebagainya. Jadi mereka mengkiaskan Nabi Adam itu dengan jin yang berperangan. Kenapa? Karena sama-sama punya nafsu. Jin punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Maka kalau manusia ini dijadikan khalifah, otomatis dia juga seperti jin. Maka ulama yang berpendapat bahwasanya inilah kita kiaskan, berarti sama dia ini. Berarti mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab, yang mana yang paling benar, tapi dua-duanya bisa kita benarkan, ya. Dua-duanya bisa kita benarkan. Yang jelas ketika Allah mengatakan hal tersebut, Allah bukan tidak tahu tentang malaikat, ya, tapi Allah mengatakan ada sesuatu hal yang ku tahu, kau nggak tahu, yaitu Allah tahu, malaikat nggak tahu. Yaitu tentang ketika disebutkan nama-nama dan sebagainya, malaikat nggak tahu itu. Nabi Adam tahu. Nah, malaikat ketika Allah telah mengutuskan tersebut, mereka cuma bertanya dan heran, kemudian mengimani saja. Mereka tidak aba wastakbara, artinya tidak sombong. Sedangkan iblis yang mungkin dia merasa dirinya paling soleh, paling hebat, ya, paling dicintai sama Allah, dia nggak terima ini. Makanya dikatakan maksiat pertama yang terjadi di alam ini adalah maksiatnya iblis. Kalau di bumi ada Qabil dan Habil, kalau di langit ada iblis, yaitu hasad dan sombong. Iblis mengatakan dirinya sombong. Kenapa? Karena dia diciptakan dari api, ya. Itu lebih baik daripada tanah menurut perkiraan dia. Jadi karena itu dia dengan sombongnya dia mengatakan bahwasanya iblis ini adalah lebih baik daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Karena itu dia semakin sombong dengan itu. Akhirnya dia dicampak ke bumi. Nah, sekarang yang jadi permasalahan apakah setelah itu Allah mengabadikan permusuhannya iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam terus menerus sampai di akhir zaman nanti. Jadi ini kenapa? Ini memang sudah dari dulu, ya. Memang sudah Allah takdirkan iblis ini adalah musuh utama daripada manusia. Karena orang yang pertama dia benci itulah Adam, yaitu bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita sampaikan sedikit. Jadi ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam ini ada beberapa tanah diambil dari dari bumi ini. Ada yang tanah kasar, ada yang lembut. Nah ini penciptaan ini juga berefek kepada tabiat manusia. Ada yang keras, ada yang lemah, ada yang kuat dan sebagainya. Itu jadi memang dari awal penciptaan Nabi Adam tersebut itu sudah ada tuh. Jadi kita jangan heran, ya, kalau sifat manusia ini memang sudah berbeda-beda. Karena memang juga zat dan penciptaan itu juga beda. Karena itu perlu kita sampaikan apa kelebihan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada dimiliki para nabi yang lain. Nah, ada di dalam sebuah hadis katakan, ya, ini dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan ayat Quran mengatakan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika aku sempurnakan dan aku hembuskan ruhku, ya, maka para malaikat itu sujud. Nah, di sini para ulama berpendapat ataupun Imam Ibnu Katsir dalam hal ini mengatakan bahwasanya ada 4 kelebihan Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada pada manusia yang lain, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Apa kelebihan pertama? Pertama, beliau langsung diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri. Yang kedua, Allah menghembuskan ruhnya
ke dalam ruhnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah mengajarkan nama-nama sesuatu benda. Jadi ada 4 kelebihan ini yang merupakan kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu para ulama berpendapat bahwasanya siapa lebih tampan, Nabi Adam ataukah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ada beberapa pendapat ya, tapi yang paling penting di sini para ulama terutama Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam kata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke Isra Mi'raj, beliau katakan qala ba'dul ulama ketika sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj, famarartu bi Yusuf wa idza huwa qad u'tiya syatral hasni. Jadi aku lewati Yusuf. Jadi kan Nabi naik ke langit ya. Kemudian beliau melewati Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi wa idza huwa qad u'tiya syatral husni. Jadi Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan yang ada di alam ini, setengahnya adalah milik Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, para ulama berpendapat agak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya setengah ini adalah setengah Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian yang lainnya dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Ada juga yang mengatakan setengahnya Nabi Yusuf, tapi setengah lagi itu milik Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lebih tampan lagi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi menurut Ibnu Katsir ya mengatakan, dan ini memang lebih pantas dan lebih kuat saya rasa ya, beliau mengatakan ma'nahu annahu kana 'ala nisfi min husni Adam alaihissalam wa huwa munasib fa inna Allah khalaqa Adam wa sawwarahu bi yadihil karimah. Jadi kalau misalnya berpendapat Imam Ibnu Katsir berpendapat ya, yang tertampan di bumi ini adalah di bumi ya, itu Nabi Adam alaihissalam. Setengah dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam itu diberikan ke Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Dalil beliau fa innallaha khalaqa Adama wa sawwarahu bi yadihil karimah wa nafakha fihi min ruhi. Nah, jadi karena Allah Ta'ala menciptakan Adam dan menggambar Adam, dia membentuk Adam alaihissalam dengan biyadihil karimah ya, ini seperti mana yang disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, dengan tangannya yang mulia, wa nafakha fihi min ruhi, dan menembuskan dalam Nabi Adam itu ruhnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan fama kana liyakhluqa illa ahsanal asya. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu kecuali yang terbaik. Nah, ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu satu-satunya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah. Tidak ada manusia lain yang diciptakan. Otomatis kalau langsung berarti dia harus yang lebih istimewa dari yang lain. Karena memang terbaik. Ya, kita ciptakan sesuatu benda, tentu yang kita ciptakan itu harus yang terbaik. Yang terbaik yang dijadikan orang suka sama hal tersebut. Karena itu ciptaan kita langsung. Nah, karena itu saya lebih cenderung berpendapat bahwasanya pendapatnya Ibnu Katsir ini pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang lain, yaitu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi yang paling tampan. Karena itu nanti di hari kiamat nanti ya, di hari kiamat nanti ada pembagiannya. Di surga nanti tinggi kita tuh seperti Nabi Adam, yaitu sekitar 60 hasta. Kalau kita hitung hasta itu kira-kira 2 hasta itu 1 meter. Berarti kalau 60 hasta kira-kira 30 meter, kira-kira 30 meter atau 29. Itu kalau kita hitung dari hasta. Nah, kemudian wajah kita itu setampan Nabi Yusuf semuanya. Jadi Nabi Yusuf ini dikatakan mukjizat ketampanan karena beliau memang lahir daripada kedua orang tua. Adapun Nabi Adam bukan dari kedua orang tua, maka tidak dikatakan mukjizat ya. Karena itu karena langsung Allah yang menciptakan. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam nanti kita di hari kiamat di surga
ketampanan kita seperti Nabi Yusuf, tinggi kita seperti Nabi Adam, dan hati kita seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, ini ya, semoga kita semua masuk ke surga. Nah, kemudian mungkin ini adalah pembahasan yang sangat ringkas ya, yang perlu penting kita ambil dalam permasalahan ini adalah bahwasanya Adam alaihissalam itu merupakan malaikat, merupakan nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna keciptaan, dan kita sekarang ini musuh kita itu adalah musuh Nabi Adam dulu, yaitu iblis. Sifat kita kalau kita sombong dan angkuh, maka itu adalah sifatnya iblis. Maka janganlah ikuti sifatnya iblis, ikutilah sifatnya Nabi Adam alaihissalam dan para anbiya semuanya. Semoga kita bisa mengambil sedikit pelajaran dari Nabi Adam ini alaihissalam. Mungkin insyaallah dalam waktu selanjutnya kita akan sedikit lagi mengupas tentang Nabi Adam dengan Hawa dan tentang Kabil dan Habil. Ini adalah sekedar pembukaan dalam sirah kisah para nabi, itu para nabi karangan Ibnu Katsir radhiyallahu anhu rahimahullah. Semoga Allah memberikan kita hidayahnya. Semoga kajian ini bisa terus continue dan bisa diambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita laksanakan serta kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.